Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Masyarul muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan izinnya juga kita dapat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh pada pagi hari ini. Doa dan harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadi amal yang soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Allah kita mohonkan semoga tercurah selalu untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, jemaah subuh rahimahullah, pada pagi hari ini sebagai materi kuliah subuh kita masih terkait dengan pembahasan kita subuh yang lalu seputar tentang uswatun hasanah atau contoh teladan yang baik yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada subuh yang lalu kita menguraikan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperlihatkan oleh Allah cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ini merupakan suatu pelajaran yang tidak semua orang, bahkan jarang-jarang orang yang menyaksikan, orang yang melihat kejadian ini, karena hal tersebut berpengaruh nanti kepada tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari berbangkit dan terhadap peristiwa-peristiwa yang kita alami setelah kematian kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka berikutnya adalah ketauladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sewaktu beliau menyampaikan dakwahnya kepada kaum, maka beliau berhadapan dengan bapaknya yang dia menyampaikan, Nabi Ibrahim menyampaikan ajaran tauhid, sementara justru bapaknya ini orang yang menyampaikan atau yang mengajarkan sebaliknya. Nabi Ibrahim mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, tetapi bapaknya dia adalah mengajak orang untuk musyrik kepada Allah, karena bapaknya ini adalah tukang membuat patung. Yang patung itu dibuat lalu kemudian disembah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surat Jin bahwasanya diinformasikan oleh jin, pernah jin itu dia berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salah satu tempat bersarangnya jin itu adalah di dalam patung. Dia akan mengambil tempat di sana. Semakin dia diagungkan, semakin dia disembah, maka dia akan menampakkan sesuatu hal yang mungkin akan ditakjubkan oleh manusia. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada orang yang dia pergi ke suatu lembah atau suatu bukit atau suatu gunung, lalu kemudian mereka minta perlindungan kepada penunggu-penunggu yang ada di sana,
maka itu dikatakan oleh jin itu merupakan perbuatan daripada sebahagian bangsa manusia yang dia adalah bodoh. Dan dia nanti akan dibantu oleh jin-jin yang dia nanti akan menyesatkan manusia. Makanya di dalam Ibnu Katsir sewaktu dia menafsirkan surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika seseorang mengatakan celakalah syaitan, celakalah iblis, walaupun itu kata-kata yang mungkin menjelekkan atau merendahkan, tetapi ketika disebut nama syaitan dan iblis, maka dia akan semakin membesar. Jadi godang. Kalau ada orang yang mengatakan dalam istilah kita sehari-hari, olah muka yo kalian lain, bangki pilih demi kolai. Itu iblisnya akan membesar. Lalu apa yang dilakukan? Yaitu mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi sampai hari ini ada label-label, tapi kini lah mulai hilang. Sampai-sampai jolado dan awak tanam itu disebut namanya lado setan. Maka setan itu dia akan gembira, dia akan senang hatinya karena dia disebut. Jadi kalimat yang tidak disenangi oleh iblis dan setan itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Atau juga kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dibaca pada pagi hari atau petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahirrazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maka syaitan itu dia akan menjauh daripada kita. Tapi ketika kita agung-agungkan, maka dia akan semakin besar dan dia semakin kuat. Padahal dikatakan wa kana syaitanu dha'ifa, syaitan itu sebenarnya dia lemah. Siapa yang menyebabkan dia kuat? Yang menyebabkan dia kuat adalah pujian-pujian yang dibaca oleh manusia. Nah, yang dilakukan oleh ayahnya Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Ibrahim mengajak orang bertauhid, sementara ayahnya mengajak orang untuk musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Maka kemudian di dalam Al-Qur'an, walaupun ayahnya ini musyrik, maka Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah karena tidak bisa lagi untuk diperbaiki apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Rabbi ufir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ya Allah, ampunilah ayahku, dia adalah termasuk kepada orang yang sesat. Dolin, yaitu orang yang sesat. Jadi bukan sekarang ada pula orang kalau berbeda dia pendapat dengan orang tuanya, lalu orang tuanya itu dimusuhinya. Dikatakannya orang tuanya itu akan sesat masuk neraka. Nabi Ibrahim lah joleh-joleh karena persoalannya cuma berbeda dalam furu'iyah saja, berbeda di dalam masalah amaliyah saja. Lalu dia memusuhi orang tuanya, dikatakannya orangnya tuanya sesat, masuk neraka. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam lah joleh orang tuanya orang yang sesat, musyrik, tetapi tetap didoakan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ufir li abi innahu kana minadh-dhalin. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena hidayah itu adalah Allah yang punya. Maka kita cuma berusaha dan kemudian kita berdoa kepada Allah agar menunjuki orang-orang yang ada dia di sekitar kita, orang yang sangat kita kasihi, tetapi mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh Allah. Mereka melakukan perbuatan tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau mereka mengamalkan ajaran-ajaran agama.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali. Kalau Ibu pernah melihat ada sebuah acara di YouTube, ada salah seorang anak muda, dia adalah orang keturunan. Bapaknya orang Cina, ibunya orang awak. Maka sebelum bapaknya ini menikah dia dengan ibunya, maka bapaknya ini masuk Islam. Tapi masuk Islamnya masuk Islam untuk syarat saja. Untuk syarat saja. Lalu bapaknya ini pekerjaannya adalah bandar judi. Bandar judi. Jadi dia dibesarkan di dalam lingkungan yang ya tentu kalaulah berjudi tentu malu mungkin ketaat kepada agama. Lalu sampai besar dia pun juga ikut berjudi. Dia pergi ke Thailand Selatan, di daerah Thailand. Nah, dia jadi karena dia adalah ahli di bidang IT, akhirnya dia dikontrak oleh bandar judi membuat permainan dalam bentuk permainan di HP tetapi isinya judi. Itu mungkin ada sebagian awak dan ada sebagian kaum muslim, ada sebagian kita lihat anak muda pakai main-main di HP, itu konon kabarnya itu adalah termasuk situs judi. Sebagian orang tidak sadar, dianggapnya itu permainan, sebenarnya itu adalah perjudian. Dulu kalau orang berjudi boleh itu pajak berjudi, pajak kompok itu. Nah, di letaknya piti, mereka main. Tapi ini bentuknya sudah seperti kemajuan yang ada sekarang, seolah-olah itu bukan judi, padahal isinya judi. Jadi dapat dapat ilmu dari beliau ini, namanya kalau tidak salah namanya namanya Dennis Lim, kalau tidak salah. Cuma nanti cari di YouTube, itu kalau kita dengar perjalanan kehidupan dia menemukan hidayah, itu luar biasa sekali. Itu lebih berkesan pula daripada kita mendengarkan ceramah-ceramah. Kalau ceramah itu kan lah oleh ustadznya muslim, lalu audiennya juga orang betul patuh, orang-orang dan lah sadar-sadar aja. Tapi bagi dia yang dia mendapatkan dengan jalan, justru dia bukan di tempat yang baik. Jadi apa kata dia? Ini yang menjadi sangat menarik kita lihat. Orang yang menang judi itu bukan orang yang hebat sebenarnya, tetapi dia diberikan kesempatan oleh bandar untuk menang. Di orang yang menang itu bukan orang yang hebat, tetapi dia diberi kesempatan. Karena oleh bandar itu dibuatkannya sistem. Dia main agak 100 kali, dia menang agak 2 kali. Itulah kemudian yang menyebabkan menangnya jadi penasaran, kalahnya jadi menangnya jadi ketagihan, kalahnya jadi penasaran. Jadi itu dia kesempatan menang karena sistemnya bisa diatur. Jadi dikatakannya sehebat-hebat apapun orang tadi dengan menggunakan permainan apapun, maka sebenarnya bandar judi itu sudah membuat sistem sehingga yang menang itu selalu bandar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda ingin menang, jadi bandar judi. Yang pertama, orang yang menang itu diberikan kesempatan untuk menang. Yang kedua, yang menang itu bandar. Selama sebulan itu saya dapat gaji ratusan juta. PT itu aja air mengalir aja. Ajak air mengalir. Lalu orang-orang yang saya lihat itu ada yang terlibat narkoba, ada pula yang terlibat di dalam pergaulan bebas. Karena di sana wanita-wanita itu boleh dipilih sesuai dengan kesukaan kita. Dalam bentuk apapun, dari yang pakai pakaian sampai tidak pakai pakaian. Tetapi katanya, yang ketiga, orang di sana itu bandar-bandar itu gajinya miliaran sebulan. Bukankah yang dicari oleh orang
ada orang yang menganggap kalau saya punya uang maka saya akan bahagia. Pasti di antara awak kan pasti pernah berkhayal seperti itu. Loti awak mencari dalam kehidupan sehari lah, kok balunggu lah piti nak jadi kuna merosai hidup awak. Pasti kita akan berpikir seperti itu. Ada piti boliko beli rumah, beli auto, beli makan yang enak-enak, awak nak perlu susah-susah. Atau juga kita dapat pasangan yang gagah atau yang cantik. Di situ saya lihat bentuk orang seperti apa yang tidak ada di sana. Narancak lai pulo, nan kuning kulit lai pulo, nan gagah ada pulo. Tapi apa yang terjadi katanya, ada seorang bandar yang dia sangat kaya raya sekali, tetapi untuk tidurnya dia harus pakai pil penenang. Piti ado, rumah godang, istri pun juga ada, tetapi untuk tidur pakai pil penenang. Pakai pil penenang. Nomor tu kalau matu. Apa sebabnya? Tidak ada masalah. Piti keluar aja orang boleh main gitu. Kalau dicari wanita dan mana ketujuh, pilihlah. Bahkan mereka pun sudah pakai obat narkoba. Tapi mereka untuk tidur saja, mereka tidak bisa untuk tidur. Awak kalau seandainya kita sehari di dalam soji aja bisa terkolok. Bisa terkolok. Bisa asa basande wak terkolok kali. Obat penenang yang paling baik itu kapan? Waktu khatib Jumat. Itu waktu yang sangat enak untuk tidur. Mulai jo khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kalau Pada tahu awak khatib tu banyak nampak dewa. Kemudian wala zikrullahi akbar. Boleh jago boleh copek nak berubah. Begitu hebatnya kaum muslimin. Tapi orang-orang tersebut perlu pil penenang untuk bisa tidur. Bahkan pernah saya tanya kepada salah seorang kawan saya katanya, apakah kamu mau hidup dengan wanita-wanita seperti itu? Nyorancak, tapi kehidupannya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, jangankan awak-awak nan lain cenderung kita kepada kebaikan, orang yang bejat saja tidak dipingin dia punya istri yang seperti itu. Tidak ingin dia punya istri yang jahat seperti itu. Akhirnya lama saya merenung katanya. Sebab kehidupan daripada orang-orang yang ada di sekitar saya itu tidak ada akhirnya yang baik. Ada akhirnya yang dihinggapi oleh penyakit menular karena sudah bergaul bebas. Ada yang dihinggapi, ada yang akhir hidupnya itu bunuh diri. Piti banyak, tapi dia stres. Akhirnya bunuh diri. Lalu kemudian entah apa pula katanya di dalam diskotik tadi, di dalam tempat berjudi tadi, sempat pula dia mendengarkan ceramah A'agim di HP. Ini berada di tempat judi tapi nanti tengoknya dia lah bosan ini. Tawa pula dengarlah ceramah A'agim. Apa yang terjadi? Dibelinya tiket langsung dia pulang. Ditinggalkannya seluruh kemewahannya. Nah ini jadi Bapak dan Ibu, hidayah itu tidak bisa untuk kita pastikan dalam ceramah. Mungkinlah sekian kali ceramah lalu orang akan dapat hidayah, belum tentu. Karena hidayah itu berbagai macam caranya datang kepada orang itu. Mungkin karena pengalaman hidup lalu baru menjadi ceramah. So orang-orang nalah datang ke musoji itu kan orang-orang nalah elu-elu saja. Siapa yang bisa dia menceramahi orang-orang yang dia memang perlu dapat ceramah? Itulah saudara kita namanya jemaah tabligh. Awak kalau berceramah, mungkin kalau dia hitung-hitung lah berceramah aku semenjak awak tamat awak sekolah sanawiyah lah mulai awak ceramah. Tahun 90. Lah tahun sampai gini ya, ceramah-ceramah. Tapi awak lu yakin lah ada di antara jemaah itu yang betul-betul dapat mendapatkan sesuatu hal yang mengubah hidupnya.
So yang datang ceramah itu ke masjid ke musola itu orang nalah patu-patu aja. Orang nalah patu-patu aja. Kok diajar apapun lah tentang agama ini pastinya iya ada jemaah. Sampai nawatokna. Paling-paling hanya bertanya aja kok berbeda dengan pengalaman atau pengetahuan dia, mungkin boleh bertanya aja. Tapi dia akan mengikuti. Iko ayatnya, iko hadisnya, berani ibu-ibu kamu lawan. Tidak buya apa sih itu? Yang patu-patu aja. Tapi yang real sepengetahuan awak yang berceramah itu adalah saudara-saudara kita dari jemaah tabligh. Mereka itu datang ke rumah orang mengajak orang sembahyang. Diketuk pintu orang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mari kita sholat ke masjid. Jangan dia susuruhnya sembahyang lain. Sembahyanglah seorang. Boleh. Besok diulang balik. Dia awak lah tak kau dah menjagun orang dan tokolok gini bro. Oi wak gini tu asal ulun jago yo pagi oi main subuh lah lai. Le tak kau dah wak. Dan tak kau dah mungkin kata-kata umpatan yang akan dapat oleh kita. Mereka bisa melakukan itu. Walaupun kadang-kadang bapak dan ibu ada juga kadang-kadang sentimen-sentimen ada yang kita dengar mereka itu pergi meninggalkan anak dan istrinya. Kan itu yang selalu kita dengar. Persoalan itu apakah khusus untuk mereka saja atau semua orang? Banyak juga orang awak nanya itunya. Kadang-kadang anak untuk persoalan-persoalan untuk mota aja, tak tahu nari juga anak bini lagi. Poinnya hari Selasa ada perkumpulan ya, di bawah koreng, di bawah bleki, di bawah puncuk, poinnya berburu. Kadang-kadang anak istrinya yang butuh belanja anak bersekolah itu pun juga tidak diperhatikan ya, sebahagian. Itu tidak jadi persoalan dewan. Kenapa ini kita serang saja kepada sebahagian anggota jemaah tabligh? Awak salut awak dengan cara mereka berdakwah seperti itu. Tidak ada nanti kau diurang dan seperti itu. Bahkan di antara mereka juga banyak yang sebenarnya mereka itu berada dalam kondisi yang baik. Pernah suatu kali ketika ada jemaah tabligh yang ada di Paranjampang, selesai sholat itu bersalaman lalu kemudian berbicara dengan bapak itu. Kita tanya, bapak dari mana? Saya dari Betawi pak. Lalu sudah berapa tahun bapak ikut dengan jemaah ini? Lalu dikatakannya, saya dahulu sebenarnya bekerja di Sospol pak. Di Sospol DKI, bagian intelijen. Apa tugas bapak? Saya ditugaskan waktu itu menyelidiki di mana letak kekurangan daripada jemaah tabligh. Kok ada biko nan salah lapor. Lah 8 tahun saya dinas itu tidak ada satupun yang saya temui. Lah sampainya ke luar negeri, ke Lahore di Pakistan. Tapi tidak ada yang kurang. Akhirnya tidak ada yang kurang. Akhirnya saya pun ikut dengan kegiatan ini. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, salah satu mungkin ada persoalan yang lain yang mungkin terjadi perbedaan dalam memahaminya, tapi salah satu yang paling berkesan bagi kita, terutama bagi saya adalah mereka berdakwah kepada orang yang patut untuk didakwahi. Kepada orang-orang dan mereka berbuat maksiat, maka mereka dakwahi. Mereka ajak dulu kenal dengan agama, sholat berjamaah. Apapun lah kualitas sholatnya, mereka bawa. Datang bahkan ke tempat-tempat maksiat pun mereka datang, lalu diajaknya orang-orang yang bermaksiat itu. Maka berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah. Nah, Bapak dan Ibu, bahkan ada ceritanya di atas kapal berdialog dia dengan seorang bule. Lalu dari perjalanan dari tempat kapal itu berlayar, belum sampai lagi ke tujuannya, bule tadi sudah bisa dia mengucapkan syahadat. Syahadat dia bule. Ada awak lah berurang awak syahadatkan orang. Lah berurang dan bisa kita syahadatkan. Maka itu semuanya adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keteladanan, walaupun bagaimanapun sesatnya bapaknya, maka Nabi Ibrahim tetap berdoa, Rabbi fir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampunilah bapakku karena dia adalah termasuk
kepada orang yang sesat. Yang kedua adalah dia berdialog dengan kaumnya. Karena kaumnya itu ada yang menyembah kepada berhala, ada yang menyembah kepada benda-benda langit, menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, menyembah kepada bintang. Sebagaimana yang kita dengar dalam sejarah, pernah Nabi Ibrahim ini dia menghancurkan berhala kaumnya. Jadi ada kumpulan-kumpulan tempat berhala seperti orang kafir Quraisy, mereka letakkan berhala itu di Ka'bah. Oleh kaum Nabi Ibrahim juga demikian. Diletakkannya berhala itu di suatu tempat, banyak berhala-berhala, tapi dibuatnya ketua berhala itu besar. Kurang, patungnya besar. Suatu kali Nabi Ibrahim dihancurkannya berhala itu. Dihancurkannya pakai kapak. Lalu berserak-seraklah kesadonya berhala-berhala yang ada. Akhirnya kapaknya itu diletakkan di berhala yang besar. Mungkin disoleknya ke pinggang berhala tadi, lalu dia pergi. Ketika ini diketahui oleh kaum dan Raja Namrud, maka kemudian ditanya, siapa yang meruntuhkan ini, kata Raja Namrud. Orang langsung menuduh Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim inilah yang berbeda keyakinan dengan kaumnya. Iko pasti Ibrahim itu. Cari dia, kata Raja Namrud. Dicarilah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim dapat, maka terjadilah dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Wahai Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan berhala-berhala ini? Tidak, kata Ibrahim. Siapa yang melihat saya menghancurkannya? Ada orang yang tadi yang melaporkannya, kata Ibrahim. Tidak ada. Lalu siapa menurut engkau yang menghancurkan berhala ini? Lalu ditunjuklah di Nabi Ibrahim kapak nan tersolek di pinggang berhala itu. Akan Iko yang paling godang ko ketuanya. Mungkin nyo sedang muak menengok dan lain-lain, dapat pun. Dicau kapak ke sana. Lalu kemudian apa kata Raja Namrud? Wahai Ibrahim, kamu sudah gila apa? Berhala ini tidak hidup. Manggari aja nak pandai, bagaimana cara dia akan menghancurkan yang lain? Disitulah Nabi Ibrahim menggunakan logika. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau seandainya memang dia tidak hidup, dia tidak bisa bergerak, kenapa dia yang kalian sembah? Disinilah ada di dalam mantimu balogha tamantik al-hidah, yaitu suatu kalimat kalau kita lanjutkan mundur kena, maju kena. Disalahan Ibrahim, logikanya waktu indah disalahan ini, awaklah terlanjur buat seperti itu. Jadi maju kena, mundur kena. Orang kalaulah terdesak aja itu hilang akal rasional, akhirnya bakar Ibrahim, dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api, dihidupkan api. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Itu cuma terjadi untuk Nabi Ibrahim. Jangan cuba-cuba itu. Ada sebagian orang nyobaco yaitu mambunya ke dalam api, masak jadi. Itu mukjizat. Mukjizat itu diturunkan oleh Allah kepada orang yang dia sebagai diutusnya sebagai nabi dan rasul, dan itu terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Jadi Nabi Musa berapa kali tongkatnya jadi ular? Sekali. Kalau dapatlah dawat tongkat Nabi Musa, mungkin setiap orang awak bongi ke orang mungkin dilontung-lontung mungkin. Cotok pacarannya, bunyo sungana wanengok pasti akan begitu. Jadi itu cuma diberikan kepada orang yang dia jadi nabi dan rasul. Jadi suatu kali Bapak dan Ibu, dia berdialog dengan kaumnya. Yang dialog ini dari kejadian yang kita ikuti dari kecil-kecil dulu, baik di tempat pengajian ataupun cerita-cerita waktu kita sekolah dasar, yaitu
Di salah satu ayat dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 76 sampai 79. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Jadi dulu diceritakan kepada kita Nabi Ibrahim ini dia diletakkan di suatu tempat. Ada yang mengatakan diletakkan di gua. Waktu dia masih kecil. Lalu ketika malam hari dia melihat bintang. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini yang Tuhan. Karena dia cahayanya sangat bagus, sangat indah bintang-bintang malam hari. Tapi kemudian ketika muncul bulan, apa kata Nabi Ibrahim? Inilah yang Tuhan. Karena yang tadi itu kecil-kecil walaupun banyak tapi kecil-kecil. Tapi yang satu ini dia besar dan alam jadi terang. Lalu kemudian pagi hari ketika muncul matahari, maka Nabi Ibrahim berkata, maka inilah yang Tuhan. Karena yang semalam itu dia hilang. Sedangkan yang muncul siang pagi hari ini lebih terang dan lebih besar daripada yang malam. Ini sudah menjadi suatu keyakinan bagi kita, suatu cerita yang sudah dianggap benar di dalam kaum muslimin. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim ini sebelum dia menemukan Tuhan, maka dia sebelumnya adalah orang yang percaya kepada banyak Tuhan. Ini sudah menjadi cerita yang sering kita dengar dan menjadi cerita yang diyakini. Tapi Bapak dan Ibu, ketika kita melihat tafsiran ayat ini kepada tafsir Al-Quranil Azim yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir, maka ceritanya tidak seperti itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim berkata, Haza Rabbi, inilah Tuhanku, sebenarnya waktu itu yang terjadi adalah Nabi Ibrahim dia sedang berdialog dengan kaumnya. Jadi kaumnya yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Lalu terjadi dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Bintang itu timbul tenggelam, bulan itu timbul tenggelam, matahari itu timbul tenggelam. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Haza Rabbi, apakah ini yang Tuhanku? Yang timbul tenggelam inikah yang pantas untuk jadi Tuhanku? Dia sebenarnya berdialog dengan kaumnya. Bukan dia mencari Tuhan, tetapi dia sedang berdialog dengan kaumnya. Itu yang disebut namanya istifham lil ingkari, yaitu suatu kalimat tanya yang gunanya untuk mengingkari. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri, tetapi Nabi Ibrahim ini sedang berdialog dia dengan kaumnya. Sebab kalau seandainya kita pakai cerita yang pertama tadi, seolah-olah nabi-nabi itu awalnya dia adalah ateis, awalnya dia adalah musyrik, mempercayai banyak Tuhan, lalu kemudian dia menjadi bertauhid. Ini bagi seorang nabi mustahil, karena seorang nabi itu dari dia kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia disebut namanya yang maksum, orang yang terpelihara daripada kesalahan. Cuma awak heran, kenapa cerita ini sampai menjadi populer di tengah-tengah kaum muslimin? Kenapa dia populer di tengah-tengah kaum muslimin? Maka untuk itu tentu ini perlu kembali kita luruskan. Dalam cerita-cerita di TPA, di tempat pengajian, ataupun dalam kisah-kisah Nabi, ataupun juga di sekolah-sekolah, sering cerita-cerita ini disampaikan. Padahal makna ayat itu sebenarnya tidaklah seperti itu. Nah itu uswatun hasanah yang kedua. Yang ketiga adalah di dalam kehidupan rumah tangga Nabi Ibrahim, jadi dari satu segi orang tua, dari satu segi dari kaum, yang ketiga dari kehidupan berumah tangga. Kehidupan Nabi Ibrahim ini, sebagaimana kita ketahui di dalam kisah di dalam Al-Quran, sudah 86 tahun Nabi Ibrahim dia menikah, maka belum lagi dikaruniai anak. Dia menikah awalnya dengan Siti Sarah.
Karena belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau disuruh oleh Siti Sarah ini untuk menikah dengan Siti Hajar. Jadi Siti Hajar, Siti Sarah yang memilihkan Siti Hajar. Apa eloknya Siti Sarah. Cuman ketika pernah wak sampaikan ikut dalam pengajian, wong ini ibu ketika itu. Dan itu pula oleh ya banyak lain dan elok lain, banyak dan sunnah dan lain begitu lain. Dan itu pula lain yang disampaikan. Marah ibu ketika itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lahirlah kemudian anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu kemudian setelah anaknya ini lucu-lucu, sedang tagihnya memelihara anak, maka kemudian disuruh pula Detonolah untuk mengantarkan keluarganya ini kepada lembah yang sekarang disebut namanya Kota Mekah. Ditinggalkan di sana. Sampai di tempat itu disuruh pula untuk ditinggalkan. Coba bayangkan tempat lembah yang tidak ada orang, lalu kemudian disuruh pula ditinggalkan di sana. Maka di sini keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim adalah satu perintah Allah, satu keinginan manusiawi. Siapa yang tega meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang di sana itu belum lagi diketahui, belum lagi ada orang yang tinggal di sana. Tapi oleh Nabi Ibrahim ditinggalkan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Di awak pun mungkin belum tahu di awak itu. Tetapi karena keyakinannya kepada Allah telah mantap, maka Nabi Ibrahim yakin perintah Allah ini pasti bukanlah sesuatu hal yang salah. Ada Allah Subhanahu wa taala pasti memelihara makhluknya. Ditinggalkannya lah anak istrinya di lembah yang di sana. Tapi akhirnya kemudian lembah yang tidak berpenghuni itu sampai akhir ini menjadi tempat yang dituju oleh manusia kebanyakan. Bahkan sampai hari ini Bapak dan Ibu, banyak orang yang ingin ke tempat tersebut namanya Makkah, tetapi belum lagi mempunyai kesempatan. Kok diagilah kesempatan kepada kaum muslimin mungkin baru berubah awak untuk pergi ke sana dengan apapun yang kita punya. Dulu orang pergi ke sana menggunakan kapal laut, mungkin menggunakan pesawat terbang. Kini ada pula orang yang berjalan, ada yang menggunakan sepeda motor untuk pergi ke tempat itu. Dah ada orang nan losi pergi ke tempat itu. Walaupun banyak tiba di situ ada nan domam, ada nan batu, dapat batu untu nama. Sampai pulang pun batu, tapi tidak ada orang nan losi. Ada orang pas waktu tawaf wada, ya Allah panggillah aku kembali ke tempat ini. Itulah doa yang selalu diungkapkan, dipanjatkan oleh orang waktu itu. Maka untuk itulah seruan Nabi Ibrahim ini kita jawab, kita usahakan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya mungkin dari segi kondisi persoalan kesambukan kita. Kok poi ada cita-cita awak, keinginan awak untuk pergi ke tanah suci, iko tunjuk aja ndak tahu. Dari mana dapat piti? Poi kasih tu aja minimal untuk pergi umrah 30 juta. Kalau seandainya pergi haji sekarang ini 49 juta. Kok pakai ONA plus dulu sampai berapa ONA plus ini? Itu nan furoda nan 300. Ada nan ONA plus antri 5 tahun. Leka mungkin waktu itu. Maka yang harus kita lakukan adalah setidak-tidaknya salah satu doa kita kepada Allah adalah, ini doa kita selesai kita sholat tahajud, apa doa kita kepada Allah? Ya Allah, sebelum aku meninggal dunia, maka izinkanlah aku bertemu dengan Baitullah-Mu. Ini yang harus kita doakan. Lah yakin apa Ibu? Sewaktu kita berdoa itu,
maka datanglah urang-urang dermawan nawa datangnya ke musoji, ditengok musoji lah rancak lah pakai AC, karpetnya juga lah rancak, WC lah rancak, ndak ada yang perlu untuk dibangun lain. Apa yang akan dilakukannya, disampaikannya kepada bapak pengurus, tolong dipilih 2 orang dari bapak-bapak, 3 orang dari ibu-ibu, jemaah yang paling rajin datang berjemaah untuk saya berangkatkan pergi umroh pada bulan Agustus nanti. Tapi nampak ibu ndak yakin. Lah yakin tidak? Ya minimal diaminkan. Mudah-mudahan ada tergerak donatur awak yang seperti itu. Kalau laja itu rami musoji awak. Mendonge ada jemaah musoji 6 berangkat pergi umroh 5 orang. Situ rami orang datang ke musoji. Mungkin setelah itu ada lagi donatur lain yang akan seperti itu, memberangkatkan jemaah untuk pergi umroh. Inyo loloti lalicin dinyo jalan pergi ke Mekah dinyo, orang lain awak berangkat lainnya. Di berangkatnya bali orang. Tentu dicari pula lu sana paling rajin kan. Ditengok absen tak ada orang. Sana paling rajin tu poin yang pula Pak Gubernur untuk mencari sianan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Yang pertama adalah itu adalah kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah karena beribadah di Haramain itu pahalanya sangat besar sekali. Salat kita di Masjid Nabawi maka fadilahnya 1000 kali dibandingkan di masjid yang lain. Loti wak sembahyang ke masjid lain dulu baru sekali sembahyang aja wak di Masjid Nabawi. Illa fil Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Barang nilainya 100.000 kali. 100.000 kali. Barata kau dawa untuk sembahyang 100.000 kali. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apalagi kalau kita pergi di bulan Ramadan, orang yang umroh di bulan Ramadan samalah dia dengan haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kok biniat berangkat tahun kini Bapak dan Ibu, kita tunggu dulu karena nanti bulan Ramadan tahun depan itu dia berada di sekitar bulan Februari. Pada itu sebab bulan Februari itu adalah musim sejuk. Kalau kini wak dongeng cerita dari jemaah haji, suhu 52 derajat Celcius. Pajalan wak dia putua mengelucak kaki wak kalau tidak pakai sandal. Soalnya di awak aja gini sedang anginnya gini. Maka caranya adalah bulan Ramadan nanti insyaallah 2024 itu sudah bergeser hampir ke bulan Februari. Januari, Februari adalah waktu musim dingin dan musim sejuk. Kalau kasih tu apoi maka suhu ketika itu agak mending sama Jawa. Dan pas waktu itu adalah bulan Ramadan. Bisa ambil paket nasi boleh hari atau kita ambil full Ramadan. Jadi rayu awak di Masjidil Haram. Itulah maka kalau ada tabungan kini usahakan copek-copek awak atau nanti ingin berangkat nanti bulan Agustus kok bisa tunda aja lah nanti sampai bulan Februari. Pas bulan Ramadan sama fadilahnya dengan haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman cubu bulu rasul berduka di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itulah Bapak Ibu yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita bersama-sama. Banyak maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.